Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, saya Ati Bibatullah, NIM 173 kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seluk-beluk dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah keruntuhan dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berdiri kurang lebih 90 tahun, sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti ini mengalami kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan sistem pemerintahan di dalam dinasti ini. Di samping munculnya berbagai tekanan dari banyak pihak yang tidak berkompeten dalam pemerintahan dinasti Umayyah, kekhalifahan ini sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahannya, terutama setelah pemerintah Hasyim bin Abdul Malik. Antara lain yang mendorong kemunduran dari dinasti Umayyah yaitu figur pewaris kekhalifahan yang lemah, seperti setelah Khalifah Hisham meninggal, tidak ada lagi khalifah yang kuat yang memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewajiban dari dinasti tersebut. Faktor yang kedua itu tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah secara benar. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Yang berikutnya adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup di sana yaitu sangat bermewah-mewahan, megah, yang ditiru oleh dinasti Umayyah. Jadi mereka berfoya-foya untuk di ibu kota tersebut, tidak memikirkan lagi tentang negara itu. Jadi tidak berfokus dengan pemerintahan, tetapi malah berfoya-foya. Yang berikutnya, para ulama merasa kecewa terhadap penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik sesuai syariat Islam. Mereka hanya berfoya-foya, hanya seperti diktator yang memerintah seenaknya saja, seperti itu. Yang terakhir adalah penyebab langsung tergulingnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim, golongan Syiah, kaum Mawalid yang merasa tidak dianggap oleh pemerintah Bani Umayyah. Selanjutnya adalah keruntuhan dari dinasti Umayyah terjadi pada tahun 748. Pasukan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh Muslim Al-Khurasani menang dalam pertempuran melawan pasukan Khalifah Marwan, yaitu khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Sekaligus itu menjadi awal dari terlahirnya dinasti Abbasiyah.
Khalifahan yang pertama adalah Khalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang berkuasa sekitar tahun 717 hingga 720 Masehi. Beliau adalah pembentuk pertama kekhalifahan di dinasti Abbasiyah. Beliau sangat demokratis, adil, dan toleransi. Lalu setelah beliau ada Muhammad bin Ali al-Abbasi. Di dalam pemerintahan Muhammad bin Ali al-Abbasi ada dua fase pergerakan yang ada di dalam dinasti Abbasiyah, yaitu sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran. Gerakan sangat rahasia ini menyebar hingga ke seluruh pelosok negara dan mendapat banyak pengikut, terutama dari golongan-golongan yang merasa dirinya ditindas, termasuk kelompok Syiah yang bergabung dengan dalih Bani Abbasiyah akan mengembalikan kedudukan kekhalifahan pada keturunan Ali bin Abi Thalib, yang sebagaimana selaras dengan ajaran dari Syiah tersebut. Bahkan pendukung Bani Umayyah sendiri ada yang juga ikut bergabung dengan gerakan Muhammad bin Ali al-Abbasi ini. Setelah Muhammad bin Ali al-Abbasi meninggal, kepemimpinan beralih pada anaknya Ibrahim. Tibalah fase baru, yaitu fase terang-terangan dan pertempuran. Dari awalnya yang bersifat rahasia tersebut. Namun kepemimpinan Ibrahim ini tidak bertahan lama, karena adanya pemberontakan dari Marwan II. Khalifahan Umayyah berakhir di sini dan berhasil melengsarkannya dan membunuh Ibrahim tadi. Sekarang kepemimpinannya diambil oleh Abu Abbas Abdullah yang terkenal dengan julukan Abu Abbas As-Saffah. Kenapa As-Saffah? Karena beliau yang khalifah yang sangat keji, yaitu tega membunuh keluarga kerajaan sendiri, seperti itu. Dengan ini Daulah Abbasiyah secara resmi berdiri pada bulan Zulhijjah tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi, setelah Marwan II terbunuh oleh Abu Abbas As-Saffah. Begini adalah periodisasi Daulah Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah berlangsung cukup panjang, yaitu 5 abad, dari tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan juga kepemimpinannya. Dalam periodisasi ini, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode kepemimpinan, yaitu yang pertama yaitu pendirinya ada Abu Abbas yang hanya berkuasa selama 4 tahun, lalu digantikan Abu Ja'far al-Mansur. Kebijakan Abu Ja'far al-Mansur adalah sebagai berikut, yaitu memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Yang kedua, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan yang dibangun lagi, disusun lagi dengan baik. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintah yang ketat. Selanjutnya, petugas pos-pos mengkomunikasikan surat menyurat, ditingkatkan fungsinya sebagai lembaga pengawas para gubernur di berbagai daerah yang dikuasai oleh Daulah Abbasiyah.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan yang terjadi di dalam dinasti tersebut. Yang selanjutnya adalah munculnya Bani Saljuk di kekhalifahan Turki. Nah, yang nantinya merupakan salah satu tantangan bagi dinasti Abbasiyah. Secara faktual, sejarah mencatat kehancuran Abbasiyah terjadi karena serangan mematikan dari pasukan Hulagu Khan dari Mongol. Selanjutnya adalah periode kedua, yaitu 847 Masehi sampai 945 Masehi. Faktor penting yang menyebabkan kemunduran Abbasiyah pada periode ini adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah yang harus dikendalikan, sementara itu komunikasi antara pemimpin lambat, dan juga dengan kepercayaan yang dimiliki oleh para penguasa dan para petinggi pemerintahan sangat rendah antara satu sama lain, sehingga menjadikan keutuhan dinasti Abbasiyah ini kurang kokoh. Yang kedua adalah profesionalisasi tentara yang kurang dan hanya bergantung kepada penguasa tertinggi. Jadi pemerintahan mengatur penuh tentara dan tentara tidak boleh bergerak sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar setelah kekuatan militer merosot. Kekhalifahan tidak sanggup lagi memaksa mengirim pajak yang besar dari Baghdad. Jadi tentara-tentara banyak yang tidak dibiayai, kurang pembiayaannya, dan itu menyebabkan kekuatan militer dari dinasti Abbasiyah yang menurun dengan pesat. Selanjutnya periode ketiga yaitu tahun 945 Masehi hingga 1055 Masehi. Posisi Daulah Abbasiyah saat ini adalah sangat kacau di bawah kekuasaan Bani Buwayhi yang merupakan ciri utama periodisasi yang ketiga ini. Dalam kekhalifahan yang buruk ini, di masa yang sebelumnya, karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah, akibatnya kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai pemerintahan yang digaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara, yaitu yang pertama Ali yang menguasai selatan dari negeri Persia, Hasan yang menguasai bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Pada periode ini, yang ketiga ini, Baghdad tidak lagi merupakan pusat pemerintahan dan dipindahkan ke Suriah. Yang periode keempat yaitu tahun 1055 hingga 1199. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kelahiran Bani Saljuk ini atas undangan dari khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh Syiah, yang dimana kita tahu Syiah tidak selaras dengan ajaran agama Islam yang Ahlus Sunnah. Seperti periode-periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang
dan meluas dalam periode ini. Nizam al-Mulk, Perdana Menteri pada masa ini, mendirikan madrasah Nizamiyah dan mendirikan hampir di setiap kota Irak dan Khurasan. Periode terakhir yaitu periode kelima antara tahun 1199 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini tentara Mongol dan Tartar yang mulai memusuhi dan menyerang Baghdad tanpa perlawanan. Faktor ini adalah faktor terbesar yang membuat dinasti Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur. Faktor-faktor tersebut tidak hanya itu, ada dua faktor lain, yaitu secara internal dan eksternal. Berikut adalah faktor internal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah hancur adalah adanya persaingan tidak sehat antara berbagai bangsa yang dihimpun dalam dinasti Abbasiyah ini. Antara lain ada Arab, Persia, dan Turki yang saling merebutkan kekuasaan pemerintahan dan juga ekonomi. Yang berikutnya adalah terjadinya perselisihan antara kelompok agama yang ada, yang hingga sampai menumpahkan darah di antaranya. Selanjutnya adalah munculnya dinasti-dinasti kecil akibat perpecahan yang berkepanjangan, pertentangan, dan juga ketidakpuasan atas pemerintahan yang ada di dinasti Abbasiyah. Yang terakhir terjadinya pemerosotan perekonomian akibat bentrokan politik antara yang merebutkan kekuasaan-kekuasaan tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang menjadikan dinasti Abbasiyah hancur adalah berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan yang membuat banyak kerugian yang ditimbulkan oleh perang tersebut. Yang termasuk adalah perekonomian di dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah penyerangan pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun ilmu perpustakaan di Baghdad. Penyerangan ini adalah sumber dari kekalahan terbesar dinasti Abbasiyah yang membuat hancur karena berbagai ilmu pengetahuan kekuasaan pemerintahan yang hancur karena penyerangan tersebut. Itu adalah perkembangan ilmu yang ada dalam dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah ilmu tafsir atau ilmu nakli, yang masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada banyak penafsiran pada zaman dinasti Abbasiyah ini, antara lain adalah tafsir bil ma'zur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir bil rai, yaitu penafsiran Al-Quran yang ditafsirkan menggunakan akal pikiran manusia. Selanjutnya ilmu hadis, ilmu kalam yang lahir karena dua sebab, yaitu Islam melumpuhkan Islam dengan menggunakan ilmu filsafat, dan hampir semua masalah termasuk agama telah berkisar dalam ilmu filsafat ini. Sedangkan ilmu tasawuf, yaitu ajaran tekun ibadah berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah, juga meningkat dalam dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah ilmu bahasa yang digunakan dalam
dinasti Abbasiyah, yaitu antara lain ilmu nahwu, syaraf, bayan, badi, arud, dan masih banyak ilmu bahasa yang lainnya di daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah. Selanjutnya adalah dalam bidang filsafat. Pada masa ini pemikiran filsafat sangatlah luas, berpikir secara logika, geometrik, musik, astronomi, digunakan untuk menjelaskan pemikiran abstrak, gambar, dan garis. Sekian presentasi mengenai seluk-beluk dinasti Abbasiyah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.